Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Mauranisha dari kelas 28E. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yakni ragam bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yaitu yang pertama, cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis, artinya teratur dan runtut, sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Yang kedua yaitu lugas dan logis. Ciri lugas yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Ciri yang ketiga yaitu jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya, agar membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikir. Yang keempat yaitu padat dan ringkas. Padat yang dimaksud yaitu gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperlukan. Ciri ringkas yang dimaksud di sini yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, sehingga karya tulis ilmiah ini menunjukkan gagasan atau pola pikir yang padat dan tertuang dalam kalimat secara ringkas. Yang kelima yaitu formal dan objektif. Formal yang dimaksud yaitu mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi verbal atau resmi, sehingga menggunakan bahasa Indonesia yang formal pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tataran struktur kebahasaan. Nah, yang keenam yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud yaitu bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Dan ciri-ciri yang ketujuh yaitu penggunaan istilah teknis. Ciri penggunaan istilah teknis yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis, artinya sesuai dengan bidang keilmuannya. Dan ciri yang terakhir yaitu konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai terbesar dan terluas. Harus ajek. Ajek di sini yaitu taat pada asas atau selalu menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan hingga akhir tulisan. Nah, itulah tadi mengenai materi mengenai ragam bahasa ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.